mereka nggak suka kadang-kadang gitu. Makanya kita apa? Makanya sholat berjamaah itu merupakan syiar kita sebagai orang Islam. Itulah syiar kita. Nah, sama juga nuntut ilmu, mengadakan pengajian di dalam masjid itu merupakan apa? Syiar kita sebagai orang Islam. Nah, jadi bapak di sini ya udah istilahnya bukan hanya untuk diri bapak sendiri untuk ilmu dalam pengajian, tapi juga sudah ikut serta di dalam mensiarkan Islam. Nah, begitu Pak. Nah, jadi Pak, di sini rata-rata penduduknya rata-rata apa nih? Petani atau nelayan? Nelayan ya, petani ya. Nah, jadi saya salut nih sama orang-orang yang istilahnya udah kerja, capek di ladang, nelayan, ngambil ikan di laut. Istilahnya masih sempat nih. Salut saya, masih juga ada kemauan untuk mendengarkan kajian, pengajian ceramah kan gitu. Nah, kenapa? Karena orang biasanya kalau udah capek ke ladang, udah capek ke laut, males nih, bawaannya badannya males bawaannya kan gitu. Itulah syaitan tadi. Nah, dibawa badan kita itu lah, nggak usah lah. Paling tahu nih misal nih, tahu ada pengajian di sini, tapi dibawa males lah. Kemudian dapat tidur. Nah, kalau bapak-bapak sekalian gitu datang ke masjid, gitu. Walaupun bapak-bapak dalam keadaan tidur, bukan saya membolehkan gitu, tapi ya tetap pahala tetap. Kenapa? Karena udah ikut mensyiarkan agama Islam. Nah, begitu. Jadi Pak, Bu, istilahnya kalau kita artikan gitu, pengajian ini bukan hanya sekedar kita untuk diri kita sendiri, tapi kita sudah ikut serta di dalam mensyiarkan Islam. Nah, tadi dijelaskan di dalam kitab matanya, yaitu bahwasanya fardu wudu itu ada 6. Nah, yang pertama adalah niat toharoh li sholat, niat bersuci untuk sholat. Nah, Pak, Bu sekalian, jadi di dalam wudu, di dalam sholat, niatnya penting nggak? Penting nggak? Penting nggak? Penting. Bahkan inilah suatu kewajiban. Jadi kalau ada orang di Pak, dia nih wudu nih, ataupun dia sholat, dia nggak ada niat sama sekalipun, tok nggak ada niat, nggak ada pakai niat sholatnya ataupun wudunya, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Nah, kenapa Ustaz? Nah, kenapa? Karena niat merupakan suatu kewajiban ataupun fardu di dalam wudu. Nah, jadi fardu itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ketika kita berwudu. Sama juga sholat wajib berniat. Kalau enggak ada niat, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Nah, tidak sah sholatnya. Nah, pertanyaannya Pak, apakah semua ibadah itu memerlukan niat? Nah, ada juga ibadah-ibadah yang nggak perlu niat. Contoh kita zikir ini kan nggak mesti pakai niat. Nah, begitu. Ada juga sholawat. Nah, nggak perlu pakai niat. Nah, tapi kalau ibadah-ibadah yang seperti harus pakai niat itu tadi, wudu, sholat, puasa. Nah, puasa wajib niat nggak? Wajib. Nah, kalau nggak pakai niat, misalnya, makanya begini. Apa yang membedakan niat wudu dengan niat puasa? Ada bedanya. Nah, kita jelaskan niat wudu. Nah, jadi niat wudu sekalian. Niat wudu ini simpel saja sebenarnya, nggak usah panjang-panjang. Jadi begitu Bapak wudu, niatnya cukup simpel aja, yaitu niatnya nawaitu fardhal wudu'i, ataupun bisa juga nawaitul wudu'a fardhal. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekalian mengambil air dari keran, nah kita tampuk air pakai tangan dari keran. Ketika Bapak Ibu sekalian membasuh wajah, nah disitulah niatnya. Nah, apa niatnya tadi? Nawaitu fardhal wudu'i, ataupun bisa juga nawaitul wudu'a fardhal. Nah, bebas, terserah mana yang bisa. Nah, jadi niatnya itu pendek saja. Nah, nggak usah panjang-panjang begitu. Ini apa? Niat itu letaknya di dalam hati, bukan diucapkan dengan lisan. Nah, Ustaz, kalau yang diucapkan dengan lisan itu apakah juga termasuk niat, Ustaz? Nah, jadi begini, ada namanya niat, ada namanya talaffuz bin niat. Nah, begitu. Kalau niat yang diucapkan seperti apa? Nawaitul
nawaitul wudu'a nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baru wudhu dia. Ketika wudhu nih, ketika basuh wajah orang, ini nggak ada niat di situ, maka wudhunya nggak sah. Karena dia cuma berniat, hanya diucapkan saja. Nah, dia lisannya saja berniat, tapi ketika dalam hati nggak berniat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita perhatikan ketika kita berniat di dalam beribadah. Kita niatnya di mana? Jadi letak hakikat niat letaknya dalam hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu membasuh wajah pada basuhan pertama, ketika ngambil air untuk basuh wajah, disitulah letak niatnya. Nah, apa niatnya tadi? Nawaitu fardhon wudu'i, ataupun bisa juga nawaitul wudu'a fardhon. Nah, begitu Bapak Ibu nih ambil air nih dari keran nih, diambil air yang ditampung, kemudian basuhnya kemana Ustaz? Basuhnya ke wajah lah, kan begitu, ke wajah. Nah, pada basuhan pertama nih kita tampung air. Nah, begitu Bapak Ibu letakkan airnya di jidat nih, di tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini dia tempat tumbuhnya rambut nih, di sini nih. Nah, begitu air diletakkan, disitulah niatnya. Nah, begitu diletakkan, disitulah niatnya. Apa niatnya tadi? Nawaitu fardhon wudu'i, ataupun bisa juga nawaitul wudu'a fardhon. Di mana letaknya Pak? Di dalam hati. Nah, berarti ketika Bapak Ibu meletakkan air tadi, membasuh air di bagian wajah, bagian atas wajah. Nah, disitulah niatnya. Niatnya nawaitu fardhon wudu'i. Nah, begitu. Nah, jadi kalau Ustaz, kalau saya mau melafazkan niat, boleh nggak Ustaz? Boleh. Jadi sebelum Bapak Ibu meletakkan air, membasuh air ke wajah, boleh talafuz niat, boleh melafazkan niat. Nah, niatnya apa tadi? Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Boleh, sunnah hukumnya. Nah, baru setelah itu kan basuh wajah nih. Nah, pas basuh wajah itulah niat di dalam hati. Nah, gitu. Jadi wajib dia berbarengan dengan apa Pak? Dengan basuh wajah. Nah, jangan sampai nggak berbarengan. Jangan niat dulu baru basuh wajah, salah. Nah, kalau niat dulu baru basuh wajah, salah lah. Wudunya menjadi tidak sah wudunya. Nah, begitu. Jadi harus berbarengan. Ada mungkin dia basuh wajah dulu, basuh wajah, habis basuh wajah, basuh tangan nih, baru dia niat berwudu. Nah, udah basuh wajah semua selesai, baru dia niat berwudu. Nah, sama juga enggak sah. Nah, begitu. Karena apa? Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apa? Niat itu harus berbarengan dengan ibadah. Karena ada di Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dianggap sah apabila berbarengan dengan niat. Nah, begitu. Sama halnya dengan begitu. Nah, beda halnya dengan apa? Puasa. Sekarang udah dekat bulan puasa nih Pak Bu sekalian. Nah, sekitar mungkin ada berapa hari lagi mungkin? Nah, setengah bulan lagi. Nah, gitu puasa. Bulan Sya'ban, lagi bulan Ramadan. Nah, makanya kata ulama, persiapkanlah sebelum kita memasuki bulan Ramadan, persiapkanlah amalmu supaya kamu terbiasa ketika di bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti kita banyak-banyak baca Quran. Bahkan Imam Syafi'i sendiri 4 bulan sebelum sebelum bulan puasa datang, beliau sudah banyak membaca Quran. Bahkan beliau di rumah gitu, jarang keluar. Nah, Imam Syafi'i. Nah, kemudian apa sih ketika kita memasuki bulan Ramadan, apa sih amalan yang nanti bisa kita buat? Nah, ini Pak Bu, ketika kita memasuki bulan Ramadan, penting yang perlu kita ketahui. Nah, ketika berniat masuk di bulan Ramadan misalnya, nah, niatnya di mana Ustaz? Bulan Ramadan. Apakah boleh Ustaz niat ketika pas aja nih berkumandang Allahu Akbar azan? Boleh nggak niat di situ? Kan masih banyak nih Pak Bu sekalian. Kita nih kadang-kadang orang juga nih nggak paham nih masalah tentang niat ketika di bulan puasa gitu. Kadang-kadang udah siap, udah aja habis selesai masih makan lagi, itu boleh nggak? Nah, gitu. Udah nggak apa-apa, masih
masih sedikit lagi, belum habis makanannya, nggak apa-apa ya ini kan gitu. Nah, tanggung istilahnya. Nah, di dalam fikih ini boleh nggak? Nah, makanya gini, dijelaskan di dalam fikih. Niat itu ketika kita niat puasa, itu permulaannya dari mana? Puasa Ramadan nih. Permulaannya ketika terbenamnya matahari. Nah, itu permulaannya. Dan berakhir sampai mana? Sampai terbitnya fajar shadiq. Atau kita bilang sampai azan subuh. Nah, jadi ketika masuk waktu azan maghrib, Allahu Akbar. Nah, pas bulan puasa pertama. Nah, boleh nggak niat? Boleh. Nah, disitulah niatnya. Itu permulaan niat, pembukaannya. Nah, kalau nanti nggak berniat lagi dah, gimana Ustaz? Ya boleh, udah bisa, udah sah niatnya, karena itulah permulaannya. Walaupun nanti sahur, Bapak Ibu sekalian nggak baca niat lagi, kalau udah dari awal baca niat, maka sah nggak puasanya? Sah. Nah, kemudian begini Pak, ada orang yang pada bulan puasa pertama, dia dah dengan azan misalnya, tapi dia masih makan, makan. Nah, masih makan nih, masih asik sama makannya. Nah, kemudian pertanyaannya, itu boleh nggak dia berniat di situ Pak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tadi saya bilang di awal, permulaan niat ketika puasa Ramadan itu dari mana Pak? Dari terbenamnya matahari. Berarti masuk 1 Ramadan nih. Gitu. Kemudian berakhirnya niat puasa ini kapan berakhirnya? Ketika terbitnya fajar shadiq, atau kita sebutnya masuk waktu azan, itulah berakhirnya. Imsak. Nah, nanti berbeda lagi antara imsak sama terbit fajar shadiq. Nah, imsak tuh boleh nggak kita masih makan? Nah, itu beda lagi nanti Pak. Nah, kalau lah ada orang misalnya Pak, dia niat puasa pas berbarengan dengan azan subuh, maka puasanya dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena itu batasnya. Nah, batas untuk berniat ketika puasa. Sama juga ketika besoknya, ini juga sama dia permulaannya. Permulaannya dari terbenamnya matahari, selesainya ataupun berakhirnya sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, jadi kalau ada Pak, nah, ada orang makan ketika azan subuh, masih makan dia ketika puasa Ramadan, maka udah jelas nih. Kalau dia niatnya nggak sah. Kenapa? Puasanya karena nggak sah. Nah, puasanya dihukumi tidak sah. Nah, jadi perhatikan Pak. Nah, kalau waktu imsak itu apa? Nah, imsak itu boleh nggak kita masih makan? Boleh. Imsak itu waktu berhati-hati. Kita menandakan bahwasanya waktu itu udah mendekati waktu waktu aja subuh. Nah, boleh masih makan, boleh. Nah, tapi itulah harus kita perhatikan juga, jangan sampai begitu kita makan azan subuh mandang. Nah, begitu. Jadi niatnya tadi jangan sampai lah niat tadi berbarengan dengan waktu azan subuh. Ustaz, kita nih Ustaz, kalau lupa misalnya Ustaz, ketika kita puasa, saya lupa untuk bangun, saya nggak sahur, masih bisa nggak Ustaz berniat puasa? Kan gitu, jadi sekalian jadi problem di antara kita. Boleh nggak ketika ada orang yang tiduran, saking capeknya dia kerja, nah, sampai pun nggak sahur, plus nggak niat dia puasa, nah, kebangun dia pas jam 8 subuh, nggak sholat dia, subuhnya ketinggalan, puasanya pun tidak. Nah, boleh nggak masih berniat Ustaz? Nah, begini Pak, sekalian, cobalah nanti ketika kita pada puasa pertama di bulan Ramadan, yaitu Ramadan pertama, Bapak Ibu sekalian berniat. Di dalam hadits Syafi'i begini, niat di dalam puasa Ramadan itu wajib tabiyyid. Nah, apa itu Ustaz? Wajib setiap malam. Jadi setiap malam wajib kita, makanya imam kan gitu, ingetin kita bila tarawih selalu ngingetin untuk niat puasa. Nah, gitu. Nah, makanya itu tadi di dalam mazhab Syafi'i, niat ketika puasa Ramadan wajib terus menerus setiap hari. Nah, tabiyyid namanya istilah fikih. Wajib tabiyyid. Nah, setiap hari wajib berniat. Nah, Ustaz, kalau lupa kayak mana? Begitu saya bangun di Ramadan kedua, saya lupa karena capek kali kerja, saya lupa nih, nggak berniat. Itu kayak mana Ustaz? Boleh nggak saya berpuasa? Bangun saya jam 8,
saya nggak sahur, saya nggak niat puasa. Nah, jadi begini Pak. Ketika kita masuk pada bulan puasa, yaitu Ramadan yang pertama, kita berniat begini. Kita berniat mengikut kepada Imam Malik. Nah, jadi Imam Malik dalam Al-Malik, Imam Malik berniat begini. Sengaja dalam hati kita nih, kita berucap begini, dalam hati. Sengaja aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh mengikut Imam Malik, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berniat nih mengikut Imam Malik, berniat berpuasa 1 bulan penuh mengikut Imam Malik, begitu. Ketika kita lupa misalnya kita lupa di puasa yang kedua ataupun puasa ketiga atau puasa keempat, kita lupa nih, kita lupa berniat, kita bangun jam 8, itu masih bisa puasa bisa puasa nggak? Nah, kalau kita udah mengikut puasa tadi, mengikut Imam Malik dan kita berniat puasa 1 bulan penuh Pak, puasa kita tetap dianggap sah, sah. Karena kita dari awal puasa, dari awal Ramadan, kita sudah berniat puasa 1 bulan penuh. Nah, jadi perhatikan Pak, nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan nih, pada Ramadan yang pertama nih masuk nih, udah di apa namanya? Udah dibilang nih udah kalah berita sama Umi. Nah, masuklah misalnya malam ini apa namanya? Puasa pertama. Maka kita jangan lupa berniat apa? Niatnya tadi. Sengaja aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh mengikut kepada Imam Malik, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, saya ulangi lagi. Apa niatnya tadi? Sengaja aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh mengikut Imam Malik, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sudah berniat tersebut, ketika di bulan puasa yang pertama nih, Ramadan pertama, kalau Bapak Ibu sekalian lupa nih, di puasa ketiga, puasa ke-10, puasa ke-20 nih. Nah, Bapak-bapak Ibu lupa nih, niat puasa, nggak kebangun sahur, masih bisa puasa, masih bisa, bahkan sah puasanya. Menurut Imam Malik, jadi kita tutupi dia. Nah, begitu. Intinya apa? Janganlah pulang makan. Tapi kalau begitu Bapak Ibu untuk makan, sengaja dimakan, baru berniat ya sama aja, batal sah puasanya. Nah, begitu Pak ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, niat puasa wajib tabiin, harus setiap malam. Nah, gitu. Ada juga menurut mazhab Hanafi Pak. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi begini, kita boleh ini kita puasa Ramadan. Kalau kita lupa, masih boleh nggak berniat setelah azan subuh? Boleh. Beda nih pendapat Imam mazhab Hanafi. Nah, menurut mazhab Hanafi, selagi kita belum sebelum ada sesuatu hal yang membatalkan puasa, setelah azan subuh, nah kita masih diperbolehkan puasa, kita masih diperbolehkan berniat. Selagi apa? Selagi puasa kita, hal-hal yang membatalkan puasa enggak kita lakukan. Seperti apa? Seperti kita nggak makan. Nah, jadi selagi kita nggak makan, nggak minum, ataupun kita nggak batal puasa kita, masih bisa kita berniat. Nah, selagi belum masuk waktu zawal. Nah, apa itu Ustaz waktu zawal? Ada yang tahu, Pak Bu? Waktu zawal itu waktu tergelincirnya matahari. Nah, ataupun kita sebutnya ketika masuk waktu zuhur. Jadi sebelum waktu zuhur, kalau Bapak Ibu sekalian lupa nih misalnya, lupa niat puasa, selagi Bapak Ibu belum ada hal-hal yang batalkan puasa, seperti apa? Makan, minum, misalnya nih, boleh masih berniat. Kalau menurut mazhab Hanafi, selagi belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau setelah masuk waktu zuhur berniat, bisa nggak? Menurut mazhab Hanafi nggak bisa. Nah, selagi belum masuk waktu zuhur. Nah, begitu Pak ya, paham insyaallah ya. Nah, jadi coba Pak nanti diamalkan. Ketika kita masuk bulan puasa Ramadan yang pertama nih, coba tadi niatnya. Kita niatkan ketika kita masuk bulan puasa pertama nih niatnya. Jangan sampai kedua, nah atau ketiga, jangan sampai lupa. Pas bulan puasa pada Ramadan, atau puasa yang pertama nih, niatnya tadi apa Pak?
sengaja aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh mengikut Imam Malik fardu karena Allah. Saya ulangi lagi biar hafal. Saya sengaja aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh mengikut Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu jangan lupa ketika masuk puasa Ramadan yang pertama nih, puasa Ramadan pertama jangan sampai puasa Ramadan kedua. Nah puasa Ramadan yang pertama jangan sampai lupa niatnya. Nah jadi begitu Pak. Jadi itulah tadi pentingnya kita tadi. Kadang-kadang kita nih apa istilahnya? Jangan sampai kadang-kadang kita ibadah sampai nggak punya dasar, sampai hanya sekedar ibadah saja tanpa didasari oleh ilmu. Nah, karena begini, ada hadis Nabi menyebutkan apa kata Nabi? Man amila bi ghairi ilmin fahuwa mardud. Barang siapa yang beramal gitu, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa ilmu, fahuwa mardud, maka ibadahnya tertolak, maka amalnya tertolak. Nah, gitu. Maka Pak Bu sekalian, penting nggak menuntut ilmu? Penting nggak? Penting, gitu. Kenapa? Nabi sendiri yang bilang kalau ada orang yang misalnya ibadah sholat, dia nggak punya ilmunya tentang sholat, maka bisa jadi ibadahnya tadi saya bilang, nah bisa jadi sholatnya nggak sah ataupun wudhunya nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak punya landasan ilmu. Nah, Pak Bu sekalian, maka dari itu sekalian cobalah kita misalnya kita punya anak ataupun kita punya saudara siapapun misalnya sekarang nih zaman ngeri kita bilang orang yang duduk di kelas SMA ataupun apa nggak punya adat lagi sama guru, banyak sekarang ini. Nah, itulah pentingnya di sini orang tua ataupun orang-orang yang sekitar dia menasihati. Kadang-kadang guru ini pun bukan salah guru, kadang-kadang anak itu sendirilah kan begitu. Kadang-kadang pun sebagai kita orang tua kita hanya sekedar pasrah saja sama guru. Padahal nanti ketika anak kita misalnya ngadu nih sama orang tuanya, Pak, kok jahat kali gurunya di sekolah ya. Nah, orang tuanya lah kan guru. Bahkan sampai kadang-kadang di media sosial atau di berita di TV, sampai orang tuanya menjarakan gurunya gara-gara hal sepele. Nah, inilah nggak ada adab sama pengajar, nggak ada adab sama guru. Kayak mana anaknya mau apa, mau pintar, mau berkah ilmunya kalau kayak gini adabnya. Nah, gitu. Dan sekarang kalau kita bilang Pak, sekarang pendidikan sekarang orang tua itu lebih pintar. Rata-rata orang tua sekarang pondokkan anaknya daripada masukkan anaknya sekolah umum. Karena ya kesuksesan itu bukan hanya sekedar duniawi saja Pak. Kesuksesan akhirat itu perlu. Dia ngerti ilmu kedokteran, dia ngerti ilmu tentang hukum, kan gitu. Kita misalnya sakit diobati, tapi ilmu tentang agama dia kurang, maka nanti Pak kita bisa diinjak-injak anak kita sendiri, gitu. Dia bisa durhaka sama kita. Kenapa? Karena dia nggak punya dasar ilmu agama. Makanya Pak Bu sekalian, sekarang ini orang tua alhamdulillah rata-rata kebanyakan memondokkan anaknya di pondok pesantren, masukkan anaknya di pondok pesantren. Nah, cobalah kita selagi kita masih ada anak, kita punya anak, punya saudara, ataupun kita sendiri misalnya, kita berpikir, nah cobalah kita kalau hanya sekedar dunia saja yang kita cari, apa nanti tabungan akhirat kita? Kita kan nggak selamanya hidup. Allah janji kita bakal mati. Setiap makhluk itu bakal mati. Setiap yang Allah ciptakan bakal mengalami kematian. Nah, kita bakal mati. Nah, amal kita itulah kita punya anak, cobalah kita pondokkan. Dengan kita pondok mudah-mudahan dia bisa berbakti sama kita, bisa dia doakan kita. Nah, begitu Pak Bu sekalian. Nah, makanya kami ya di pondok pesantren, khususnya di tempat saya pondok itu di Miftahul Surur, pondok pesantren Miftahul Surur. Kalau Bapak Ibu punya HP nih, punya Facebook, cari misalnya buka Facebook, pondok pesantren Miftahul Surur. Nah, di situ Ustaz kami mengajarkan tentang masalah akidah,
fikih, tasawuf. Bahkan kami ngaji ilmu ta'alim muta'alim, kitab ta'lim muta'alim. Nah, kitab ta'limul muta'alim. Nah, itu kitab mengajarkan tentang adab-adab seorang guru, adab-adab seorang murid. Nah, jadi kita di situ bukan hanya sekedar belajar fikih, bukan hanya sekedar belajar tauhid tentang keesaan Allah, bukan belajar tentang hukum-hukum syariat. Bahkan kami diajarkan tentang adab. Nah, begitu. Ini yang kita tidak kita jumpai Pak Bu sekalian di mana? Di sekolah formal, sekolah umum. Ada pelajaran agama, itulah tapi. Nah, bukan saya merendahkan atau saya tidak menyarankan. Ini kan apa? Kita berdiskusi istilahnya. Nah, saya menyarankan atau saya mengarahkan. Terserah Bapak Ibu mau kemana nanti anak-anak mau diarahkan mau ke sekolah umum ataupun pondok terserah. Masing-masing orang beda-beda. Nah, tapi alhamdulillahnya tahun kemarin di pondok itu laki-laki yang masuk sekitar ada 20 orang lebih. Perempuannya itu ada sekitar 15 orangan. Nah, alhamdulillah. Rata-rata kebanyakan sih dari Kuala Tanjung rata-rata, dari Batu ini. Nah, tahu kan nanti saudara, anak, pondok anak. Nah, begitu Pak. Jadi ingat Pak ya, ketika masuk bulan Ramadan niatlah, niat puasa. Niat puasa itu kan mana Pak? Ketika masuk bulan puasa. Nah, ketika masuk pada bulan Ramadan pertama, permulaannya ketika terbenamnya matahari. Nah, sampai berakhirnya ketika terbitnya fajar sodik. Nah, dan jangan lupa ketika niat puasa Ramadan pada puasa yang pertama nih Pak. Puasa apa? Pertama itu tadi niatnya. Sengaja aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh mengikut Imam Malik. Fardu karena Allah. Nah, jangan lupa. Nah, sampaikan juga kepada istrinya atau siapa begitu. Nah, supaya apa? Ketika kita lupa nanti di puasa kedua, ketiga nggak berniat, itu sudah tertutupi nanti sama pertama. Nah, gitu Pak ya. Jadi kalau niat tadi, kalau kita bahas lagi, balik lagi ke niat wudhu. Jadi kalau wudhu tadi Pak, nah kalau niat wudhu tadi itu harus dia berbarengan dengan wajah. Jadi niatnya cukup dalam hati aja. Kalau pakai diucapkan boleh nggak Ustaz? Boleh. Nah, lebih afdol berniat nih sebelum basuh wajah nih. Dia mengucapkan niat dulu. Talafuz niat istilahnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baru dia basuh wajah. Nah, ketika basuh wajah nih pada basuhan yang pertama nih. Nah, dia niat lagi dalam hati, Pak. Nah, dalam hati. Nawaitu fardhan wudu. Nah, selesai. Basuh kedua, basuhan ketiga. Nah, dan yang perlu diperhatikan Pak, sebelum kita basuh wajah, basuh apa dulu Pak? Pertama wudhu Pak, basuh tangan kan, sampai mana? Sampai pergelangan tangan. Nah, ini kan pertama nih. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian basuh, pertama basuh ucapkan Bismillah Pak, sunnah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bapak Ibu wudhu di kamar mandi nih, toilet apa? Di kamar mandi. Nah, itu nggak boleh diucapkan Bismillahnya. Nah, nggak boleh. Cukup dalam hati aja. Boleh nggak? Wudhu kamar mandi boleh. Nah, jadi kalau Bapak di luar di tempat wudhu, ucapkan nih Bismillahirrahmanirrahim pakai lisan. Ketika kita basuh apa nih? Basuh tangan sampai pergelangan tangan. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basuh sama. Ketika basuh juga berniat Pak dalam hati. Apa niatnya? Sengaja aku berniat mengerjakan sunnah-sunnah wudhu. Nah, makanya ada 3 pekerjaan yang kita lakukan ketika kita basuh tangan sampai pergelangan tangan. Pertama basuhnya sampai pergelangan tangan. Kemudian kita ngapain Pak? Mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil Bismillah sambil sembari apa? Membasuh sampai pergelangan tangan. Membasuh tangan sampai pergelangan. Nah, ketika itu kita juga berniat. Niatnya apa tadi? Sengaja aku berniat mengerjakan sunnah-sunnah. Nah, gitu. Biar supaya Pak. Biar supaya sunnah-sunnah wudhu yang kita kerjakan setelah basuh tangan apa? Sampai pergelangan tangan. Ngapain? Apa nih? Setelah basuh tangan. Kumur. Nah, supaya itu kan sunnah tuh kumur. Nah, supaya pahala kesunahan setelah basuh wudhu ini dapat. Nah, paham Pak ya? Jadi kalau ditanya, kalau ada orang yang nggak berniat mengerjakan sunnah wudhu pas di
membasuh tangan sampai pergelangan tangan, maka dia akan dapat pahala. Pahala apa yang dapat? Pahala mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Karena begini Pak, yang wajib kita basuh ketika ngapain? Ketika wudu, yang wajib nih. Apa anggota yang wajib? Wajah. Setelah itu tangan sampai siku. pergelangan tangan sampai apa ini? Siku. Siku. Nah, kemudian sebahagian kepala, kemudian tempat Kaki. kaki. Nah, cuma 4 nih anggota yang wajib dibagi. Selainnya, nah, seperti basuh tangan sampai pergelangan tangan, mabok, kumur-kumur, istinsyak, masukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung, ini hukumnya sunnah. Apa namanya ini? Membasuh telinga, hukumnya sunnah. Nah, begitu. Biar supaya tadi. Iya. Biar supaya kesunahan yang kita kerjakan itu dapat pahala. Apa yang kita niatkan? Itu tadi niatnya. Supaya pahala kesunahan wudu yang kita kerjakan itu dapat pahala, kita harus berniat ketika masuk tangan sampai pergelangan tangan. Jadi nanti Bapak pas wudu niatkan. Apa niatnya tadi? Pas basuh tangan sampai pergelangan tangan. Niatnya sengaja aku berniat mengerjakan sunnah wudu. Nah, sembari juga mengucapkan bismillah, karena sunnah juga bismillahirrahmanirrahim. Habis itu basuh ketika pokoknya berbarengan tuh antara bismillah sama membasuh pergelangan sampai pergelangan tangan sama berniat mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Nah, begitu Pak, Bu sekalian. Nah, inilah kita pentingnya mengaji. Inilah ada pengajian di masjid kita. Di mana kita namanya? Di Nurul Iman. Nah, siapa Pak PKM? Hadir. Hadir. Nah, udahlah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ada yang ingin bertanya Pak? Kalian? Kalau niat yang 1 bulan puasa tadi, contohnya ada kita tak puasa di meninggal, itu gimana ya? Tapi kita kan niat dalam 1 bulan penuh. Oh, ada puasa pertama ini kita udah niat misalnya ya? Tapi hari kejadiannya nggak puasa gitu, 1 hari, 2 hari. Intinya gini, nggak puasa ini karena apa? Kan nggak sakit. Nah, kalau memang nggak puasa karena sakit, ini kan ujungnya diperbolehkan, maka wajib dikodok ulang. Nanti begitu udah habis bulan puasa dikodok. Kalau lah dia nggak puasa karena misal nggak ada uzur, kerja, Pak kerja itu uzur nggak? Enggak. Kerja contoh nih banyak di kampung grendel ataupun bangunan, wajib nggak puasa? Wajib. Wajib Pak. Jangan sampai kita kerja nggak puasa. Niat puasa wajib. Niat wajib berniat. Nah, begini ya masalah. Nah, ada orang yang kerja berat, bangunan kerjanya di luar, panas-panasannya kan berat Pak. Sehingga melelahkan dia, sehingga harus minum, kalau minum sakit gitu, ataupun pingsan. Nah, boleh nggak dia minum? Tapi intinya Pak, pertama boleh nggak dia nggak puasa? Nggak boleh nggak puasa. Orang yang kerja Pak, bangunan, apapun dia, tetap wajib puasa. Wajib dia berniat ketika malam untuk puasa, niat dia puasa. Nah, nanti Pak Bu sekalian, ketika dia siang, orang yang kerja berat tadi seperti grendel itu bilang, ada sedikit grendel kan? Grendel, nah ataupun apalah kerja berat sekalian. Sehingga dia siang ini merasa capek, harus minum, harus makan. Kalau nggak makan atau minum dia bisa pingsan ataupun membahayakan diri dia. Maka boleh bagi dia untuk boleh. Tapi wajib sendiri kodok. Nah, Pak ya. Tapi harus ini apa? Jangan begitu nanti begitu pagi begitu merokok dia di depan di depan rumah, mengopi dia. Kenapa tak puasa lah? Aku kan kerja bangunan, aku kan grendel. Biarlah situ, nggak masalah nih. Kan begitu. Merokok dia, minum kopi dia, enak santai di depan rumah. Pagi-pagi lagi. Nah, belum kerja ini. Nah, begitu. Nah, perhatikan Pak Bu ya. Nah, tapi wajib dikodok tadi Pak. Nah, wajib dikodok. Walaupun dia diperbolehkan, bukan. Tapi tadi harus berniat terlebih dahulu. Sama, kalau kita musafir, apa sama? Kita musafir Pak. Musafir ini orang yang dalam perjalanan. Nah,
nggak semua, kadang-kadang nggak semua yang dikatakan orang yang dalam perjalanan itu dikatakan musafir. Nah, orang yang musafir ini diperbolehkan untuk membatalkan puasanya di tengah perjalanan. Tapi ada syaratnya, Pak. Misal saya nih dari Medan ke Kuala Tanjung. Nah, ini sudah dikatakan musafir, yaitu orang yang di dalam perjalanan menempuh jarak 84 km. Maka orang tersebut musafir ini tadi, orang yang melakukan perjalanan sejauh 84 km boleh, ataupun dia mendapatkan rukhsah itu keringanan, boleh dia membatalkan puasa di tengah perjalanannya, ataupun boleh dia untuk menjamak sholatnya, ataupun mengqasar sholatnya, boleh. Nah, begitu. Nah, tapi dengan syarat orang yang musafir tadi yang membatalkan puasa, dia wajib keluar dari mabda' safarnya sebelum azan subuh berkumandang. Nah, dan gitu. Dan dia wajib berniat puasa dulu. Nah, dia wajib berniat puasa dan dia wajib keluar dari mabda' safarnya sebelum azan subuh. Mabda' safar itu batas wilayah seseorang. Nah, kalau saya dari Medan mau ke sini, itu mabda' safarnya ada. Nah, jadi ada tubuh. Nah, jadi tubuh itu istilahnya batas dari mabda' safar, batas wilayah kita. Kalau sini mana, Pak? Kalau misalnya kita mau ke Medan misalnya, dulu, mana mabda' safar? Di Bohol. Nah, maksudnya kita kan dari arah Kuala Tanjung kan. Nah, kita mau ke arah Medan nih, mana dia batasan wilayah antara selama Sampai Lotador kena ada tubuh batu bara Lotador. Nah, itu kalau udah masuk wilayah sana udah beda apa ya? Kabupaten. Ya. Nah, itulah mau bersafar ya berarti. Nah, kalau Lotador. Bapak Ibu sekalian, wilayah mana? Ya. Iya, tubuhnya apa namanya? Lot. Ya tugu batu bara tuh. Batu bara ya. Ya. Kita bilang tugu batu bara. Kita boleh membatalkan puasa kita kalau kita di dalam musafir, di dalam perjalanan. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita menempuh jarak 84 km. Contohnya Bapak sini dari sini ke mana? Ke Medan, misalkan gitu. Maka mabda' safarnya mana tadi? Itulah tugu batu bara. Maka Bapak harus keluar dari tugu batu bara itu sebelum azan subuh. Begitu. Maka nanti Bapak kalau pengen kali bisa buka di tengah perjalanan, begitu, buka nih bisa buka, tapi dan dua di malam. Enak kali makanan ini, buka aja lah, boleh nggak? Boleh, tapi itu syaratnya harus dipenuhi syaratnya, harus keluar dari mabda' syafarnya, tempat batas wilayahnya sebelum azan. Nah, berdosa nggak? Nggak berdosa. Nah, tapi wajib di kodok. Ya, jelas ya. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan wa atina dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal.